nih. Hornet-chan dan Angela yang langsung dibuang sama Aura Fire. Ini menarik sih. Angela yang dibuang. Angela yang dibuang. Dan mungkin Selena yang akan dibuang lagi. Kenapa tuh? Kenapa dia menuju ke arah webcam atau ke arah Mungkin dia halo laptop gitu. Halo pemain dari Indonesia. Dan Kufra yang dibuang oleh Aura Fire. Dan bolehkah kenapa tiba-tiba jadi kesana kameranya? Ada kesalahan sedikit ya guys, tidak apa-apa. Iya. Aura kali ini mereka kira-kira apa yang ada di laptop? Map mungkin ya. Atau kayaknya mereka lagi berinteraksi gak sih? Oh mungkin sama coach ya, sama coach iya bisa jadi. Tuh, ya kan? Kayak lagi ngobrol tuh. Iya mereka interaksi sama coachnya mungkin ya, karena kan di luar sana juga pandemik ya. Kecuali mereka di masing-masing. Jadi harus tetap stay safe guys. Kaja yang dibuang sama Aura Fire, berarti masih ada Selena, masih ada Link, masih ada banyak banget Lui. Apakah Esmeralda yang akan dibuang oleh Todak? Ngelepas Link? Selena ternyata. Berarti ngelepas Link, ngelepas Esmeralda juga, ngelepas Cloud juga, ngelepas Popol Gua juga. Cloud ternyata menjadi pilihan karena fans. Seperti yang kita tahu, dia adalah user Marksman dengan permainan yang bagus juga untuk farmingannya. Terima kasih banyak untuk Bapak Produser. Terima kasih. Terhormat, yes. Kalau misalkan dilihat dari tadi dia pakai Kari ya, walaupun Kari bukan menjadi top priority untuk dipakai. Tapi dia masih bisa farming dengan bagus, bahkan kalau nggak salah dia 7 kali kill dan 0 kali death. Iya nggak sih? Iya benar. Nggak tapi kosong sama sekali. Tapi Todak mereka harus mengamankan Esmeralda dan juga Atlasnya yang kita tahu memang Atlas nih, wah, inisiator yang baik untuk meta saat ini ya. Dan meskipun Esmeralda tanpa Angela tuh masih no problem. Aura Fire mereka langsung ngelamanin Lui dan juga Uranus yang kita tahu sebenarnya Esmeralda ini adalah natural counter dari Uranus ya. Tapi Good point. selama mereka masih, karena memang sebenarnya tugasnya offlaner itu adalah ngejaga lane-nya biar nggak sampai jebol kan sebenarnya. Iya, benar. Nahan atau kalau bisa bikin dari offlaner musuhnya pulang ke base, nggak dapat farmingan, sehingga dapetin levelnya juga lebih gede. Plus kalau bisa dapetin turretnya untuk di arah side. Iya, jadi ya mungkin kalau di arah early ketika Uranus ya bakal one-on-one sama Esmeralda ya itu harus dihindari sama Uranus. Tarik ulur sih sebenarnya kalau dari offlaner tuh. Tapi yang menarik di game kedua, dari kedua tim tidak merebutkan Link ya sebagai hero core-nya. Tapi kalau dari Aura sih harusnya nggak ngambil Link juga sih. Atau malah justru di-ban. Untuk di ban yang ketiga bisa, karena sebenarnya Todak masih belum punya satu hyper carry kan. Iya benar. Mereka baru satu core belum ada. ngambil Parsia. Todak mungkin bisa satu set laner Tamus Chow ternyata pilihan. Walaupun tadi Chow yang pakai Chow tuh Todak ya dari tadi. Iya. Oke. Para fair mereka bisa buang Link ya. Iya, langsung dibuang. Karena memang perlu satu hyper carry untuk Todak. Mungkin lebih ke arah Bruno juga oke ya. Todak tuh dapetin satu Marksman, yes, Bruno. Atau mungkin Granger yang kita belum lihat dari tadi. Iya, tapi aku lebih suka Bruno entah kenapa. Aku pun juga sama. Aku lebih suka Bruno. Ya walaupun farmingnya ya lumayan lama sih. Cuma damage-nya sakit banget dan dia punya range. Apalagi kalau bisa ngejaga stack 10-nya. Dan benar sekali Bruno. Oke, dari Aura Fire mereka masih butuh satu offlaner lagi. Mungkin ada Baxia juga bisa, masih terbuka Baxia. Tamus, Baxia. Iya, Baxia Tamus sih palingan. Satu Jauhead. Oke, Jauhead. Satu tank besar. Masih ada enggak juga. Baxia Grok, siapa lagi? Grok kan? Baxia sih kayak lebih. Baxia. Hylos. Oh, kita mau melupakan Hylos. Karena nggak ada pilihan Kufra juga, Kufranya di ban dan Atlasnya diambil. Kayak hero yang tank mid ya, inisiatornya yang direbutin Kufra, kalau nggak Atlasnya nggak sih? Iya. Akhir-akhir ini atau di minggu kedua ini bisa dibilang. Kayak Hylos, ya Hylos oke lah. Kalau di rank masih sering banget. Di second pick tuh Hylos pasti di pick sama orang-orang. Karena emang untuk early Hylos adalah hero yang tebal banget, dengan darahnya banyak banget.
Plus dia punya revitalize dan oke pick terakhirnya legendary Gashin. Oke aku mau skin legendary Gak Gashin. bisa kalau itu. Nggak bisa ya. Ntar aku kasih batu di pinggir jalan aja, kerikil. Aku nggak punya soalnya aku sebagai user Gashin yang slow hand tidak punya. Suka merendah deh kamu ini. Ya aku udah slow hand tau main Gashin. Iya. Udah tidak semangat lagi main Gashin. Kenapa? Udah di nerfnya banyak banget. Di nerf ya, semenjak di nerf ya. Ya begitulah, aku juga sedih karena drop aku di nerf. Oke lah, tapi kita tidak boleh bersedih karena kita akan melihat dari Indo kedua tim. Pride kita. Aura Fire walau todak. Aura Fire. Aura Fire. Kok nggak dilanjutin? Emang ada lanjutan nih? Ada. Maaf ya, saya tidak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Pantas saja kamu. Jangan lupa guys, dikasih komen hashtag Indo Pride ya. Indo Dan Pride. ingat kita tidak boleh menjatuhkan lawan kita. Iya, tidak boleh menghina, tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Kalau Tetap tebarkan positive vibes Iya. kepada semua yang bertanding. kalau di kalian FLI. kasih negatif vibe ya, itu menunjukkan kalian tuh pribadi yang kurang baik guys. Iya, Jangan, Pak. walaupun kalian pakai fake account ya. Halo kalian Hello, pakai please, fake account. dasar para oknum yang pakai fake account. Kenapa ya orang selalu banget punya fake account? Ya karena mereka takut menunjukkan jati dirinya. Asik. Dan langsung saja kita masuk ke game penentu ya ini berarti ya, Cornet. Ya, apakah akan menjadi 2-0 atau justru malah ada game ketiga lagi seperti match sebelumnya? Iya, betul sekali. Kita akan melihat. Tapi Moonnya harus balik ke arah base karena udah sangat low sekali. Tapi nggak jadi pulang. Ya udah aku bantuin dulu deh buffnya tadi. Yes, diambil oleh Bruno dan recall ke arah belakang. Dan buff birunya mau diambilkah sama teman-teman Aura Fire? Enggak ternyata. Ada Chico. Little Crab, Trust yang mendapatkannya. Cikunya sekarang jadi Esmeralda. Iya. Ya, tadi memang dari game pertama juga Anip, Lancelot. dari game pertama kan dia main Game Uranus kedua. tuh. Yang lawan si Tapi match sebelumnya kok nggak salah sempet kan Anip pakai Lancelot. iya, Tadi Ciku pakai Uranus. bukan. Tadi Link. Uranus. Game sebelumnya Link. Oh, match yang sebelumnya atau? Game Sebelumnya iya. Iya. Oke. Masih dengan tempo yang sangat amat lambat, slow, santuy, chill dari kedua Iya. tim. Mereka nggak mau terlalu memaksakan juga sih kayaknya. Pasif banget dari kedua tim. Aku ngerasa ngelihat permainan dari apa? Todak. Boleh lihat item nggak sih atau ini observer dari Malaysia? Oh, dari Oh, dari Malaysia. sana ya. Oke. Oh, ya udah. Berarti kita harus menunggu. Dari Walai. Oke, dari Malai bukan Walai. Kita harus menunggu ya, guys. Kan? Ejector, distant, one more hit, first blood. Cakep. Itu tipis banget sih. Iya. Dia udah putar balik. Tidak sempat ternyata. Ternyata ada cloudnya. Si ada battle mirror image. Langsung dibersihkan sama fans. Ini fansnya juga nggak mau kasih nafas sebenarnya ke arah Todak sendiri ya. Iya, tinggal farming aja dan enak banget 6.700 di awal-awal 6.800 belum ada turtle 20 detik lagi. TZT juga sudah level 4. Masih mencoba untuk dapetin stack dari Raptor macetnya. Iya, tapi di Dari arah dulu. bawah udah mulai roaming. Kita lihat. 4 hero. Iya, ayo, TZ. Ayo. Awas. Perfect match, tapi belum ada Fataling. Masuk semuanya. Anip yang diincar, TZ yang harus hilang tapi tiba-tiba ada Phoenix yang bukan burung Phoenix mencoba untuk menghajar satu orang. Ada Lui juga. Iwan! Tapi tiba-tiba ada Mau kemana kamu, Fans dan Iwan? dia pasrah saja ke turret. Iya. Sebenarnya dia masih bisa sih kalau muterin. Oh yang dapetnya Fans Art of Thievery ya? Kan tadi ada ini. Iya. Oke. Art of Thievery sedikit. Cit. Dia pikir bakal dapat ke Hylas-nya. Makanya dia lebih ngincar ke sekretariat. Tapi bagus dong kalau fansnya dapat skor kan. Iya makanya dia tadi maksud aku dari si Atlasnya Iya. dia mau bunuh diri biar Dikirain dapat Hylas, tapi Hylas ternyata ya. malah si Cloud. Oke, terus Lah, udah. di arah atas udah terkena stun. Dari Mondan udah nggak bisa berbuat banyak sih, karena memang udah dicicil-cicil juga sama Esmeralda ya. Dari Esmeralda udah ngeliat. Diversion. Oh, Oh, dikasih rifle gratis ya buat Phoenix. Menarik. Lucu-lucu oke. Segitu ya. Gratis rifle, tapi tergantung range dari ininya. Dari map version. juga ya.
Tapi di flicker langsung ejector ke arah belakang dan bahkan mengincar ke arah Bruno-nya. Feeder Ice Strike mulai dibuka oleh Parsia kali ini, tapi tidak mengenai siapapun, hanya mengusir saja teman-teman dari Aura di arah mid. Tidak ada Purify, dia memakai flicker dari Anip atau dari Bruno. Jadi akan sangat gampang dicuri. Ternyata tiba-tiba di mid. Yes. Sulit sih, itu kayak ada Louis, ada Jawhead, dan dia sendirian tadi. Benar sekali. Karena Parsia-nya tadi terbang ke atas. Masih bisa dibersihkan. Masih ada Parsia, sang mage yang bisa membersihkan lane dengan cepat hanya menggunakan ultimate-nya. Iya, dan kali ini Trust masih tarik ulur sama Esmeralda di arah atas, tapi Esmeralda-nya masih dengan sabar banget dengan bantuan minion bakal coba nge-push ke arah turret objektif di arah atas. Sedangkan Iwan di arah mid bersama dengan Anip dan juga bersama dengan Moon kali ini sudah mulai ketahuan terkena stun dari Phoenix. Mulai dicicil, fansnya mulai datang kali ini. Out of Thievery, tapi X-ray-nya satu daggernya connect ke arah fans, gak bakal dilanjutin. Gak mau terlalu mengambil resiko seperti dari Aura. Langsung mundur saja, langsung mengubah arahnya ke arah atas. Esmeralda yang sendirian lagi main sama Uranus langsung di pick off begitu saja. Yes, benar sekali. Turtle sudah mau muncul untuk yang kedua kalinya di arah bawah lebih tepatnya. Tapi X-ray-nya udah mulai datang. TZ masih ada ejector. What? Itu tipis, setipis banget. Tipis setipis apa? Wah, ini Moon juga tipis banget sih. Itu tadi TZ ya, wah bagus banget sih. Dia sabar banget, bener-bener sabar nungguin Gashen-nya, connect langsung daggernya, setelah connect langsung dilempar. Tapi Trust kali ini mulai mengincar ke arah Iwan, sudah mulai pulang karena Bruno-nya gak akan terlalu memaksakan, tapi gak akan bisa berbuat banyak karena emang udah tipis banget darahnya. TZ, oke, mau dilempar kah? Enggak ternyata, langsung ingin SS ke arah belakang. Masih mencoba untuk dapetin blue buff-nya. Spam lagi. Dan fans cuma farming aja ya. Fokus farming. Goldnya benar-benar ke arah Aura Fire. Udah enak banget sih untuk team fight ini. 4.000 perbandingannya di menit yang ke-6. Dan Chico kita lihat masih bertemu dengan Trust ya. Emang gak jauh-jauh. Cuma perbedaannya adalah dari Todak, roamingnya masih belum efektif sih kalau menurut aku. Roamingnya dari Aura Fire justru lebih efektif daripada Todak kalau menurut aku ya. Lihat. Surprise mother father. Tiba-tiba 3 orang. Yap, tapi ternyata di belakang juga masih ada bala bantuan. Oke. Sedikit telat dari Cloud-nya. Gak bisa langsung dimasukin atau mau di dive sekarang tanpa adanya Glorious Pathway. Gak masalah kayaknya, dilompatin karena sama ada Trust. Lihat dikeluarkan ultimate-nya. Blazing Duet tapi lebih milih untuk dapetin turret keduanya. Tiba-tiba ada Chico. Tapi basic attack dari fansnya sudah mulai sakit banget, tidak ada ultimate. Lebih milih ke arah mid lane harusnya karena turret pertama saja belum pecah di arah tengah. Iya, harus cicil dulu kayaknya ya kornetnya di area lain biar lebih gampang nge-pushnya dari sisi Aura. Benar. Dan biar nggak terlalu memaksakan juga sih tadi di area atas, takut jadi hal yang kurang baik nanti buat Aura Fire kalau terlalu memaksakan, jadi blunder akhirnya. Tapi Trust lagi-lagi di area bawah kali ini. Todak udah mulai mengganas. Masih punya flicker dari seorang Trust. Masih bisa survive. Anip, oke, hati-hati. Langsung muncul fansnya. Langsung mundur juga Bruno ya. Oke. Di arah mid lane masih mencoba untuk maju pelan-pelan. Trust dapatkan gold buff di arah bottom lane, tidak terima tampaknya Chico. Langsung menggunakan Falling Star Moon-nya, tapi Louis dapetin satu. One more hit, double kill ternyata dari Van Strong. Masih belum mendapatkan turret di arah tengah tampaknya dari tim Aura Fire. Stun, belum. Cukup tebal Esmeralda-nya. Iya, tebal banget sih. Ini kalau misalnya aku sebagai pengguna Hylos ya, kalau ketemu Esmeralda juga, kayaknya capek juga betulnya. Falling Star Moon dilempar lagi ke arah belakang, Unstoppable Force, di stun lagi. Tiba-tiba ada Fans di arah belakang dan langsung didapatkan killing spree oleh seorang Van Strong. Iya. Dan langsung mendapatkan satu turret juga di arah mid tadinya. TZ langsung rotasi lagi ke arah atas kali ini, sisanya langsung rotasi ke arah bawah, sedangkan Cloud-nya bakal berfokus untuk ngambil double buff terlebih dahulu. Yes, benar banget. Ada itu perfect match lewat. Masih mencoba untuk majuin pelan-pelan goldnya. Itu itemnya tuh, Cornet. Mana? Iya, maksudnya aku mau lihat item awal. Awal ya? Item awal. Aku pengen lihat side lane tuh masih pakai rom item atau enggak. Soalnya ada beberapa pro player yang kayak nggak make.
dan lebih ke ngamanin di area mid lane itu biasanya supportnya tuh mana regen dulu, nanti pas level 2 baru beli roam. Jadi kayak tergantung gitu loh. Aku pengen nyari tahu sekarang metanya seperti apa. Oke. Mungkin ada teman-teman yang tahu bisa membagikan pengalamannya juga ya. Sama soal bug XP, bug apa gitu kan kalau beli ROM item. Nah itu aku masih belum tahu tuh. Soalnya ada beberapa pro player yang ngomongin kayak ada sedikit bug atau error gitu penggunaan ROM-nya. Semoga cepat di fix ya. Dan kali ini mulai ganti kamera Yuan, nggak bisa sih, terlalu sakit banget damage-nya. Kali ini Cikunya juga berada di paling depan, nggak akan terlalu dipaksain, mundur sedikit dari Toda kali ini, bakal mengarah ke arah mid dari orang. Belum ada minion yang masuk, masih cukup jauh. Oh, tapi itu nice banget sih. Ngedapetin 3, tapi nggak di follow up karena nggak ada minion juga. Yes, dapat. Coba untuk push di arah bottom lane, masih ada Parsia juga. Satu minion terakhir, satu katapultnya berhasil dibersihkan. Dan jauh headnya, tumbang di arah atas. Di arah atas hilang. Dan masih harus bersabar kayaknya dari orang, kayak mereka butuh lord deh. Butuh banget sih. Karena agak sedikit sulit ya. Ada Parsia soalnya. Dan mereka nggak ada hero yang bisa incer ke belakang kecuali Fansnya masuk. Dan jauh head, iya. Fansnya masuk maksudnya diversion? Enggak, Fans wrong. Bukan, Fans pakai. Oh, Blazing Duet ya? Iya, Blazing Duet, tapi pakai cukup riskan sama. Iya, makanya aku bilang cukup riskan. Kalau masuknya bareng jauh head mungkin tergantung juga timingnya. Mulai mengumpul di area lord kali ini. Itu range-nya untuk diversionnya tuh tadi? Iya, ini banget ya, lumayan lebar sih sebenarnya, tapi hampir setengah sih, kalau bisa dibilang hampir setengah map nggak sih? Nggak setengah map juga sih bang, iya. Gede banget bang. Bisa pulang dong, bisa recall gratis kalau setengah map. Nggak bisa. Seperempat lah, seperempat. Nggak setengah. Oke. Dan lordnya nggak bakal bisa dikontes juga sama orang. Lihat di arah atas, tasnya bener-bener kenceng banget regen HP-nya. Nah ini diversion yang dikeluarkan, mencoba untuk ngincer lini belakangnya Gashian-nya yang terjebak. Dan Lui-nya yang berhasil mendapatkan Gashian. Tidak ada source ultimate juga dari Gashian-nya, dan nggak bisa kabur lagi. Itulah enaknya diversion ya, tiba-tiba langsung ada di backline musuh. Iya sih, tapi ya posisi dari Lui-nya harus hati-hati banget. Kalau nggak akan jadi bumerang sendiri ya. Lihat fansnya, tuh kan coba masuk, dia ada battle mirror, perih juga. Oke, Star mulai dibuka kali ini Cikunya. Kayaknya sudah berada di paling depan dan Fatalingnya connect di situ. TZ yang mulai hilang, Ciku juga mulai hilang 1 untuk 1 kali ini. Fan sudah mulai masuk dengan Blazing Duet. Tapi kalau kita lihat mulai masuk, Gashinnya mulai berasa juga, tapi Anip mulai hilang begitu saja dan Lordnya langsung menyelesaikan game yang kedua menjadi penutup untuk tim Aura Fire. Benar banget, hanya butuh 1 Lord saja untuk memasukkan semua pemainnya di arah tengah plus Lord juga, langsung straight push ke arah base turretnya. Tidak perlu untuk 3 lane di push, dan inilah dia Aura